Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai type aliases ya. Apa itu type aliases ya? Di sini dikatakan kita telah menggunakan object types dan union types dengan menuliskan mereka langsung di dalam type annotation ya. Hal ini cukup nyaman ya. Tapi umum jika ingin menggunakan tipe yang sama lebih dari sekali dan refer terhadapnya oleh nama tunggal ya. Jadi kita hanya menggunakan sebuah single name ya, hanya sebuah nama ya. Kita bisa refer ke tipe tersebut berkali-kali. Nah, itu intinya di sini. Jadi kenapa kita gunakan type alias ya. Nah, di sini dikatakan type alias ya persis seperti itu, maksudnya sebuah nama untuk tipe apapun juga ya. Sintak untuk type alias adalah seperti ini, type point ya. Teman-teman perhatikan di sini ya, bahwa di sini type point ya, T-nya di sini huruf kecil ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita perhatikan bahwa type point ini T-nya huruf kecil ya, bukan huruf besar. Jadi jangan sampai salah tulis ya. Kalau sampai salah tulis akan artinya berbeda ya, karena type yang T-nya huruf besar itu ada arti tersendiri dan akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini type point. Nah, di sini point ini dengan huruf besar P ya. Ini merupakan namanya ya. Nama tipenya yang mana merupakan alias dari objek ini. Dari objek X number dan Y number ya. Jadi katakan di sini sekali kita mendefinisikan type alias ini, kita bisa menggunakannya untuk mendeklarasikan variabel, parameter atau return types. Ya sama aja dengan interface ya. Hanya di sini type. Nah, kita bisa lihat contohnya menggunakan point type alias let point colon ya, point. Nah, P-nya huruf besar, X10, Y20. Nah, lalu di sini function move point P colon point ya, huruf besar P-nya. Lalu ya colon lagi point, di sini artinya return-nya ya, return type-nya point juga, object point. Nah, di sini return-nya yaitu sebuah objek X P.x tambah 1. Lalu kalau Y P.y tambah 1. Using type alias to give a name. Apa artinya ya? Artinya itu menggunakan type alias untuk memberikan sebuah nama. Nah, di sini dikatakan kita bisa ya sesungguhnya menggunakan type alias untuk memberikan sebuah nama kepada setiap tipe ya, setiap tipe ya. Pada setiap tipe at all artinya sekaligus ya, pada setiap tipe sekaligus. Tidak hanya pada tipe objek ya. Misalkan sebuah tipe alias bisa mempunyai nama seperti tipe union ya, tipe union yaitu type ID dengan number or string ya. Catat bahwa aliasis hanya aliasis. Kita nggak bisa menggunakan type aliasis untuk membuat versi yang berbeda ya dari tipe yang sama. Ketika kita menggunakan alias di sini secara tepat ya, sebagaimana jika kita telah menulis tipe alias ya, tipe yang dialiaskan maksudnya di sini ya. Jadi ketika kita menulis ketika kita menggunakan alias ya, jadi misalnya seperti di sini ID, ketika kita menggunakannya ya, di sini persis seperti kita menulis tipe yang dialiasin, artinya bagaikan kita menggunakan number pipe string, sama aja seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan dalam kata lain bahwa kode ini mungkin kelihatannya ilegal, tapi sebenarnya oke ya. Nah, menurut JavaScript ya, karena kedua buah tipe adalah alias ya untuk tipe yang sama ya. Jadi kedua tipe ini number atau string merupakan alias ya dari sebuah tipe yang sama, yaitu tipe ID.
Nah, kita bisa lihat ya contoh programnya di sini. Type user input sanitize string sama dengan string. Function sanitize input ya dalam kurung str colon string. Nah, lalu return type-nya itu user input sanitize string ya. Merupakan tipe user input sanitize string. Nah, ini return type-nya. Ya, nah kita bisa lihat return sanitize str. Ya, kalau str colon string ini biasa ya, parameter biasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat membuat sanitize input ya. Let user input sama dengan sanitize input get input. Ya, get input. Nah, ini get input merupakan sebuah function ya. Sebuah function yang pasti akan mereturn string. Nah, di sini bisa dilihat ya, masih bisa di-reassign lagi dengan string ya, yaitu user input sama dengan string new input. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini dikatakan perbedaan antara type alias dan interfaces. Nah, di sini dikatakan ya, type alias dan interfaces amat mirip dan dalam banyak kasus kita bisa memilih antara mereka dengan bebas ya. Tapi sebenarnya di sini satu hal ya yang perlu kita perhatikan, bahwa type itu sangat umum digunakan di union ya, sedangkan interfaces digunakan di generics ya. Dan union itu tidak bisa menggunakan interface, harus type ya. Meskipun generic itu bisa juga gunakan type ya, tapi nanti kita bisa lihat ya seperti apa ya type-nya itu. Nah, di sini katakan hampir semua feature dari interface tersedia di dalam type. Ya, perbedaan yang utama adalah sebuah type nggak bisa dibuka kembali untuk menambahkan properties yang baru ya, dibandingkan sebuah interface yang mana selalu bisa di extend ya. Nah, di sini lebih jelas ya, yaitu interfaces vs type alias. Jadi di sini type alias bisa mewakili nama untuk setiap tipe, tidak hanya bentuk objek. Bisa mewakili tipe union, intersection type, dan primitive type. Bisa menggunakan utility type seperti partial, required, pick, dan sebagainya untuk memanipulasi type yang ada. Nah, di sini lebih fleksibel ya ketika berurusan dengan tipe yang kompleks dan transformasi. Lalu bagaimana dengan interfaces? Interfaces hanya bisa menggambarkan bentuk dari tipe objek ya. Bisa diperhatikan ini hanya bisa menggambarkan bentuk dari tipe objek. Ya, jadi dia nggak bisa, kalau primitif itu nggak bisa. Ya, makanya nggak bisa dipakai untuk union. Nah, di sini juga yang kedua, bisa di-extend atau diimplementasikan oleh interface yang lainnya untuk membuat tipe yang lebih kompleks ya. Bisa di-augmented atau digabungkan dalam multiple declaration. Dan yang terakhir yaitu lebih cocok untuk mendefinisikan kontrak dan memaksakan structure ya. Oke, lalu apa artinya ya mendefinisikan kontrak dan memaksakan structure ya? Kita akan lihat ya di video-video selanjutnya mengenai hal ini. Kita akan bahas akan lebih detail lagi ya semuanya mengenai partial, require, pick, maupun mendefinisikan kontrak dan memaksakan struktur. Oke, sekarang kita bahas mengenai kodenya dulu ya. Extending an interface. Apa artinya? Artinya yaitu menambahkan sebuah interface ya, extend menambahkan dengan cara ya seperti class gitu ya, ada kata-kata extendnya atau implements ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya ya extending ya, menambahkan, memperluas seperti itu.
Dan kalau di sini umumnya kalau dikatakan extending ya pasti gunakan keyword extend. Nah, kita bisa lihat ya contoh programnya. Di sini mendefinisikan base interface, yaitu interface shape. Terdiri dari dua buah parameter ya. Terdiri dari dua buah properties, sorry. Terdiri dari dua buah properties ya. Yaitu color, string, dan area ya. Function area, number. Lalu di sini kita bisa extend base interface dengan cara yaitu interface cycle extend shape. Ya, lalu di sini kita bisa lihat radius number ya. Nah, di sini udah di extend shape-nya ya. Berarti dengan kata lain shape interface shape boleh dikatakan berisi 3 ya. 3 properties, color, area function, dan radius. Nah, lalu kita sekarang implement extended interface ya. Kita implement ya. Jadi interface yang udah kita extend ini yaitu cycle ini kita implement. Nah, ini mirip, benar-benar mirip seperti di Java punya OOP ya, Object Oriented Programming. Ya, nah kita bisa lihat class cycle IMPL implements cycle ya. Nah, di sini color string radius number constructor color string radius number ya. This.color sama dengan color ya. This.radius sama dengan radius. Nah, lalu bagaimana dengan area ya? Area, nah, colon number ya. Di sini function area dengan returnnya number berisi return math.py kali this.radius ya, pangkat 2 ya. Double asterisk ini artinya pangkat, oke, pangkat 2. Nah, ini tinggal kita itu ya, tinggal kita instantiate dengan new ya, new cycle IMPL. Oke, jadi sampai di sini ya, sampai di implements ya, implementasinya ini sebenarnya masih tetap berupa kelas biasa ya, yang mana berisi interface shape ya, yang mana menyatakan tipe-tipenya ya, meskipun tentu sudah ada behavior ya, tetap behavior daripada sebuah kelas. Contohnya area seperti di sini, ini kan sudah merupakan behavior ya. Behavior diwakilkan oleh method ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih extending an interface ya. Ini merupakan kelanjutan dari slide sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ya, bisa dilihat di sini. Contoh penggunaannya di sini ya, usage const cycle ya dengan tipe cycle ya, new cycle IMPL ya, red, 5. Nah, jadi apa hasilnya, yaitu setelah kita instantiate masukin red, 5, lalu kita console.log cycle area, cycle.area. Nah, outputnya itu cycle area. Nah, segini. Kenapa? Ya karena kita bisa lihat ya, kalau red 5 maka di sini di scalar red ya, radius 5. Nah, dia akan menghitung math.py kali 5 this.radius pangkat 2 ya. Bagaimana kalau color ya, console.log cycle.color. Nah, kita langsung akses, kita bisa lihat di sini ya, cycle.color. Nah, di sini ya, kita langsung akses ke dalam konstruktor punya properties ya. Begitupun juga dengan cycle.radius sama. Jadi ya di sini outputnya cycle color red, cycle radius 5. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, extending type via intersection ya. Bagaimana kalau kita mau extending type? Yang tadi kan kita bisa lihat extending interface ya di slide sebelumnya ini. Sedangkan sekarang kita lihat extending type ya, harus melewati intersection ya, via, makanya dikatakan via ya, melewati intersection. Jadi dia nggak bisa langsung ya, seperti yang kita lakukan dengan extending interface ya.
Jadi di sini salah satu perbedaannya type dan interface. Nah, kita bisa lihat ya, mendefinisikan tipe animal itu type animal name string. Nah, di sini kita mendefinisikan tipe beer dengan extending tipe animal, yaitu type beer dengan animal and ya kita bisa lihat ya, harus type animalnya dan di and ya persan, baru kita tambahkan objek honey colon boolean. Nah, function untuk mendapatkan sebuah beer ya, sebuah beer. Jadi bagaimana kalau kita mau menggunakan beer ini, type beer ya. Nah, kita masukkan ke dalam function get beer misalkan dengan tipe beer, return name ya, namanya value, honey true ya. Nah, objek ini kan sudah jelas ya. Objek ini terdiri dari name dan honey. Ya, name merupakan animal ya, tapi sudah ditambahkan, sudah di extending ya melalui intersection, yaitu dengan menggunakan ampersand ya, arti intersection di sini honey, jadi ya honey, jadi honey udah termasuk ya. Jadi di sini boleh dikatakan objeknya udah ada dua ya. Kalau kita panggil beer ya, maka objeknya udah ada dua dua properties ya, dua properties dalam objek ini, itu name dan honey. Ya, jadi di sini pasti bersesuaian kalau returnnya berupa beer object. Nah, di sini kita bisa lihat ya penggunaannya, const beer dengan get beer. Ya, dia akan langsung ada outputnya ini ya, name value honey true. Nah, kalau console.log beer.name ya, beer.name ya, dari hasil ini ya, dari hasil returnnya ya, ya kita hanya tampilkan beer.name aja ya, beer.name, maka outputnya value. Nah, begitupun juga console.log beer.honey ya, dia akan tampil true ya, karena dia hanya mengakses ya, mengakses name punya properties di dalam ini ya, di dalam objek ini, dan dia juga hanya mengakses honey ya, honey. Nah, kalau di sini mungkin dalam objek ini bisa jadi ada yang mengatakan key ya, di sini key ya, di sini key, di sini value atau data. Nah, bisa juga ya, bisa juga kita katakan di sini key ya, lalu di sini value-nya atau datanya. Jadi beer.name langsung akses ke key-nya ya.